Hilang dalam pendakian, bagian 13. Perlahan Kania membuka kedua matanya. Yang terasa masih begitu berat, diarahkan pandangannya pada seluruh penjuru ruangan. Dan ia pun seketika terkejut saat melihat kedua anaknya tidak tampak di tempatnya. Dengan badan yang masih lemas, Kania membangunkan suaminya, yang tertidur pulas di sampingnya. "Ya, ayah bangun, anak kita kemana?" Kania menggoyangkan tubuh suaminya. Ketakutan, Kania masih teringat jelas sebelum tidak sadarkan diri tadi. Ia sempat melihat banyak darah di baju Arsya putra bungsunya. Fadil, yang masih menahan kantuk, terlihat lega melihat Kania sudah tersadar kembali. "Alhamdulillah Bunda sudah sadar," ucapnya, sembari mengenyampingkan selimut yang melekat di tubuhnya. "Bunda tenang dulu ya," lanjutnya, menyodorkan sebotol air mineral di tangannya. Kania pun meneguk air yang diberikan suaminya. "Nara sama Arsya, kemana ya? Lagi?" ia bertanya. "Tadi pas Bunda pingsan, Pak Aji kesini menjemput anak-anak. Beliau minta tolong temani anaknya di tenda, karena mereka akan pergi ke bawah untuk membeli makanan." Kania terdiam mengingat kembali sebelum kejadian dirinya ambruk. Masih lekatnya dalam ingatannya saat dirinya melihat putranya dengan baju berlumur darah. "Kenapa ayah izinkan anak-anak pergi bersama Pak Aji?" tanyanya, terlihat menahan amarah. "Mereka cuma diminta untuk temanin anak-anaknya di tenda Bun, bukan bermain," jelas Fadil, berusaha menenangkan istrinya. "Tapi Arsya sedang tidak baik-baik saja ya. Harusnya ayah bisa menahan anak-anak untuk tidak ikut bersama Pak Aji. Sedang tidak baik-baik saja." "Bagaimana maksud Bunda?" tanya Fadil, sama sekali tidak mengerti dengan apa yang dikatakan Kania. "Tadi Bunda melihat Arsya berlumuran darah. Dia tidak kenapa-napa kan ya?" Fadil mengerenyitkan dahinya. "Darah apa Bun? Arsya baik-baik saja." "Darah apa yang Bunda maksud?" "Baik-baik bagaimana ya? Jelas tadi Bunda melihat Arsya berlumuran darah di bajunya," tegas Kania, terlihat panik. "Tidak ada darah seperti yang Bunda maksud." Fadil menggenggam erat tangan Kania. "Mungkin itu hanya halusinasi Bunda saja, karena tadi sempat melihat kelinci yang dipotong." Bersambung.